Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dan seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tiba saatnya saya mau berbagi berkat renungan firman hari ini melalui siaran langsung. Saya akan mengajak saudara-saudara yang rindu mendengar dan menerima berkat yang saya peroleh dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera senantiasa mempersatukan kita di dalam persekutuan dari mendengar firman-Nya. Menjadi persekutuan oleh karena ikatan kasih persaudaraan saya dan saudara. Mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, tidak ada nama lain yang dapat hidup ini sandarkan kecuali hanya iman yang kami miliki untuk kami bersandar kepada Engkau. Dari hal seperti inilah manusia hidup, bukan dari kekuatan sendiri, bukan dari kemegahan sendiri. Di saat-saat bumi mencekam, bumi terguncang, kami orang-orang yang beriman selama masih hidup di bumi ini, kami boleh memiliki banyak tentang firman-Mu yang kami dengar. Dan hari ini sebagai bukti bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa apapun untuk mempertahankan hidupnya selama di bumi ini, kecuali firman yang kami dengar. Roh ini menyembah Engkau di dalam kuat kuasa-Mu, menuntun terang langkah hidup kami. Inilah Tuhan berkat yang Kau berikan hari ini, dan kami ingin sharekan kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terlebih dulu kami ingin mengusirkan segala kuasa kegelapan roh-roh yang bukan daripada Allah, yang mencoba untuk mengganggu jalannya siar berkat firman-Mu hari ini. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa yang bukan daripada Allah, yang mencoba untuk mengganggu jalannya siar sore hari ini. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami menerima roh kebebasan dari Engkau, sukacita untuk siap mendengar dan menerima berkat-Mu. Amin. Saudara, sebelum saya untuk berbagi berkat firman-Nya lewat renungan hari ini yang menjadi kesaksian, saya ingin mengajak saudara merenungkan realitas hidup di dalam terang. Tidak usah saudara katakan, tapi saudara rasakan dan mengaku di Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini dan hari-hari sebelumnya? Apa yang sudah saudara terima lewat ibadah dan beribadah mendengar firman-Nya? Coba saudara menghitung sendiri, sejak kapan saudara ibadah dan beribadah dan menerima berkat firman-Nya. Saudara jumlah sendiri apa yang saudara miliki dan saya miliki, sebandingkah dengan persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah saudara bisa jumlah, saudara bisa rasakan. Dan kenikmatan itu sifatnya hanya sementara, persoalannya jauh lebih banyak. Itulah sebabnya saudara mengenal Tuhan Yesus di dalam firman Allah, agar saudara beroleh berkat
Apa itu berkat? Bukan perkara yang jasmani dulu. Berkat perlindungan, penyertaan, keubahan, penyertaan dalam pemeliharaan Tuhan. Yaitu apa? Lewat firman itu lebih besar dibanding saudara berjerih lelah di dalam dunia ini. Sehingga dalam menghadapi situasi apapun, saudara memiliki kekuatan jauh lebih besar dari persoalan yang saudara hadapi. Ini adalah bukti kesaksian apa yang saya hadapi. Yang pertama. Yang kedua, sudah seberapa jauhkah saudara diberi mata penglihatan, saudara berpikir, saudara beraktivitas. Sudahkah saudara dapat melakukan semuanya ini, melihat bukan dari apa yang saudara lihat, tetapi dari hati saudara. Melakukan dari hati saudara. Dan ini yang Tuhan mau, justru di saat-saat seperti ini. Jangan keraskan hati, sebab hati adalah sumber terang dan sumber kehidupan. Oleh karena firman yang saudara dengar, sudah berapa yang seperti saya katakan jumlah, hitung sendiri, bisakah saudara menjumlah? Lebih besar mana persoalan hidup saudara selama di bumi ini. Justru inilah kesempurnaan itu datangnya bukan karena melihat, tetapi manusia ini seringkali melihat dengan mata pandangan dan pola berpikir. Tolak ukurnya adalah dari kebenaran diri sendiri. Sehingga tanpa menyadari, setiap kali perkataan yang kita katakan, baik itu di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, berbicara tentang kasih Allah, berbicara tentang kebenaran Allah. Tetapi apa refleksinya? Ketika saudara menghadapi masalah, saudara hanya bisa melihat masalah itu jauh lebih besar daripada kasih Allah. Dan itu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, untuk melihat kasihnya lebih besar. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi. Contoh, selalu berkata-kata dan mengukur bahwa ibadah itu adalah menyempurnakan, ibadah itu mengkuduskan, melayani adalah di tempat yang maha kudus untuk Allah. Coba renungkan kalimat ini. Salahkah hal ini saudara lakukan? Tidak ada yang salah, asalkan saudara melakukan apa yang ada di dalam hati pikiran saudara. Itu melakukan bagi Allah, bukan melakukan saudara untuk bersekutu di tempat gereja di mana saudara berada, atau saudara melakukan kepada bapak pendetanya atau gembalanya. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan saya pun, untuk melihat segala sesuatu, bukan menilai dari keterpurukan seseorang, menjadikan tolak ukur di dalam melayani. Ini yang Tuhan ingatkan. Mengapa saya diizinkan melihat siapa saya, siapa manusia ini yang ada di bumi, siapa dan apa yang sudah terjadi di bumi ini adalah buruk, saudara. Oleh sebab itu, seorang yang menerima pilihan untuk melayani itu anugerah. Seorang yang dapat merasakan bahwa dia dalam keterpurukan diangkat, anugerah. Jika saudara dan saya hari ini boleh mengenal Tuhan dengan benar, dengar Tuhan mengajarkan dan menasihatkan di dalam kehidupan sehari. Hidup itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Tema yang Tuhan berikan adalah hidup adalah pilihan hari ini. Pilihan itu artinya apa? Pilihan itu saudara dapat memilih kebenaran diri sendiri atau kebenaran Allah. Kebenaran diri sendiri, saudara merenungkan apa yang sudah terjadi antara hubungan Allah dengan saudara, antara kepercayaan yang diberikan itu lewat pengalaman hidup saudara masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara merefleksikan akan kasih kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk melayani, untuk beribadah,
untuk menjadi hamba Tuhan kebenaran. Sudahkah saudara melakukan itu baik di mata Tuhan atau dari kebenaran diri saudara sendiri? Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan saya hari ini. Meskipun berulang kali saya menerima kasih anugerah Tuhan lewat kemuliaannya, lewat pengalaman hidup saya dari mati dibangkitkan, jatuh diangkat. Tetapi manusia selama di bumi ini masih hidup dalam penderitaan. Kenapa demikian? Supaya saudara dan saya tidak selalu bermegah diri. Saudara dan saya tidak didapati bohong kepada Tuhan. Korupsi, nepotisme, KKN. Ini dunia sudah mengatakan, dan arti ini saya katakan. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Dan firman yang pernah meneguhkan saya secara langsung ketika saya dari dalam gelap diteguhkan untuk hidup di dalam terang oleh sebab firman Tuhan. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati, sehingga saya dapat melihat atau memiliki pengetahuan kemuliaan Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Artinya apa? Mengenal Yesus oleh karena mendengar firman Allah. Dan refleksinya apa? Saya sendiri di dalam hidup di dunia ini dapat melihat terang. Jangan melihat dunia ini terang. Jangan menerangi kesalahan-kesalahan orang lain atau melihat kesalahan orang. Tidak. Yang Tuhan perlihatkan saya dimulai terang itu harus bercahaya di dalam kehidupan saya. Sehingga saya dapat melihat bahwa dunia yang saya lewati, yang setelah saya lalui dengan segala persoalan, impian, harapan dengan demikian, itu adalah gelap, saudara. Dan itu terbukti ketika saya berjalan di dalam terang dunia yang seolah-olah seperti fata morgana, sungguh indah saya datangi, saya tidak ada sama sekali. Bahkan saya lebih jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan kembalikan saya lewat ayat 2 Korintus 4 ayat ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati, supaya saya dapat melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terdapat ke dalam wajah Kristus anaknya. Jadi mendengar dari firman, mengenal Tuhan dengan benar, Dia membawa kabar baik dan keselamatan, itu terjadi dalam kehidupan saya dan saya bagikan kepada saudara-saudara hari ini. Hidup adalah pilihan. Pilihan saudara tetap berprinsip bahwa saudara hidup di dalam kebenaran diri sendiri, atau saudara mendengar dan melihat Tuhan bahwa tidak ada kebenaran apapun di dalam kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Terangnya itu akan menerangi kehidupan saudara, sehingga saudara akan melihat bahwa dunia yang saudara tetap hidup di bumi ini itu adalah gelap. Hanya ada dengan terang itu yang mampu menjaga kehidupan saudara. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup itu menjadi terang manusia. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan, sehingga kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Amin. Ini saudara. Jadi tema ini adalah hidup adalah pilihan. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan pernah salah untuk memilih. Jangan pernah salah untuk memiliki. Jadi ini saudara, jangan pernah salah untuk memilih dan memiliki hidup ini di dalam kebenaran firman-Nya. Apa ini? Ini adalah berbicara tentang visi dan misi hidup dalam kebenarannya. Berbicara tentang visi dan misi hidup di dalam kebenarannya. Saudara dan
saya secara pribadi. Tuhan ingatkan saya, sebelum kita melakukan ke gereja, manusia itu memiliki visi dan misi tidak dalam hidup ini. Jika mereka tidak pernah akan mengerti visi dan misi dalam hidupnya, itu seperti kapas. Kapas itu ringan, kapas itu dapat dilihat, tapi kapas itu selalu tidak mempunyai tujuan, dia selalu dibawa oleh angin. Kalaupun kapas ini akan diam, itu dipegang oleh orang, dia mempunyai nilai berharga, dibuat tempat tidur, spring bed, atau dibuat itu bantal guling, itu dulu, yang sekarang mungkin sudah tidak. Tapi kapas ini dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Setelah itu dibuang. Coba kapas itu saudara mengenal dan rasakan. Jika hidup ini seperti kapas, hanya dibutuhkan berharga dan menilai tergantung dari manusia. Setelah itu terbuang. Itulah dunia. Jika saudara memiliki visi dan misi, hidup di dalam kebenarannya, mari kita akan masuk bahas di dalam tema tersebut sebagai berikut. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 dari pembukaan firman dengan tema hidup adalah pilihan. Jadi 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya berhenti dulu di ayat yang ke-10. Saya ulang. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Semua ini ada di mulut. Coba saudara renungkan. Seberapa banyak saudara berkata-kata tentang kebenaran dan kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan seberapa banyak mulut ini dipergunakan dengan seperti apa yang dikatakan ini, kejahatan-kejahatan, menipu. Ya, di sini menipu. Terus berkata-kata segala sesuatu yang jahat. Apa itu yang jahat, saudara? Saya kasih contoh. Kalau maki-maki orang, itu sudah jelas kasar, jahat. Tapi ada yang tidak kelihatan, kejahatannya jahat. Apa itu? Mulut ini mengeluarkan sesuatu kata yang lembut, yang baik, tetapi tidak sesuai dengan konsep apa yang di hati dan pikiran, bertentangan. Contohnya, menolak secara halus, basa-basi, kasarannya menolak secara halus. Kalau menolak secara halus ini mulut mengatakan kebaikan, hatinya sebenarnya tidak, karena terpaksa agar menghindari tidak terjadi keributan. Ini jahat, saudara. Jadi kalau sudah jelas, kalau maki marah itu kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kepentingan-kepentingan yang bukan dari kepentingannya sendiri, itu kejahatan. Coba, misalkan membicarakan tentang hidup orang lain, berkata-kata yang menjadi ketidakpuasan di dalam diri sendiri kepada orang lain, itu kejahatan, saudara, yang tanpa disadari. Coba kalau saudara merasa sakit hati, merasa ini cerita terhadap orang lain dengan siapa disakiti begini, saudara puas.
Tetapi sakit hati ini orang lain juga terkena dampaknya. Yang mendengar tuh kena dampaknya, orang yang disakiti justru merasa disakiti lagi. Kejahatan. Kalau didatang ke gereja memuji Tuhan, bernyanyi, berucap syukur, coba dihitung kejahatan yang dilakukan manusia dengan bagaimana untuk berbicara tentang kebenaran, memuji Tuhan. Lebih banyak mana kejahatannya atau Tuhan ingatkan saya bahwa lidah, mengapa lidah ini dikatakan? Karena lidah tidak bertulang. Sudah diingatkan lidah ini tidak bertulang. Artinya kenapa? Coba kalau bertulang, saudara tidak dapat mengatakan segala sesuatu yang benar. Tidak jelas. Tetapi kalau tidak bertulang ini kan lidah ini bisa berbolak-balik, dolak-dalik saudara. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Ini. Jadi lidah, mulut ini adalah sarana yang segala sesuatu keluar dari hati diolah dari pikiran. Telinga, mata, ini adalah sarana. Semua isinya kejahatan itu adalah sumbernya dari hati dan pikiran. Jadi saya jangan dipisahkan hati dan pikiran. Pikiran hati. Saya katakan, itu karena tidak terpisah. Meskipun tempatnya terpisah, hati itu tidak mempunyai keinginan. Kalau tidak ada pola berpikirnya. Coba, makanya dikatakan pikiran hati. Tempatnya di kepala. Bagaimana pikiran ini bisa menginginkan tanpa ada hati ya? Jadi hati itu adalah kepuasan, lever. Jadi kalau saudara makan yang enak-enak, mesti yang mengolah pikiran. Tapi nanti yang berpenyakit adalah di levernya. Saudara marah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, dua ini akan kontak langsung. Jadi saudara harus mengerti, hati dan pikiran tidak mungkin dapat dipisahkan. Saudara baca di Alkitab sejak pertama. Manusia jatuh di dalam dosa dari mendengar dan berpikir, menyimpan hati, keinginan timbul. Itu seperti saudara sekarang. Saudara mau punya uang yang berapa, saudara mau tidur di hotel yang mana, saudara mau makan apa yang enak-enak, saudara bisa. Tapi proses makanan yang enak itu penyakitnya jangka panjang. Justru yang enak-enak dalam dunia itu yang isinya penyakit jangka panjang. Contohnya uang itu enak, harta itu enak. Penyakit jangka panjang. Dari mulai yang bisa membuat apa? Penyakitnya harga diri. Tidak dihormati orang, sakit hati. Merasa dipandang orang tidak layak, sakit hati. Merendahkan orang lain. Makanan, nah itu lagi. Tidak mau makanannya. Ya, makanan aja yang bisa dibeli aja bisa memilih, apalagi dengan firman Tuhan. Saudara, saya tidak bahas ke sana. Mari kita bahas ini. Yang dimaksud tadi dari ayat yang ke-10 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa? Bagaimana segala sesuatu bisa mencari pendamaian, harus mendapatkannya. Jika saudara merenung dan mau mengakui, berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Kuncinya cuma di sini. Kalau dengan Tuhan aja susah, apa Tuhan itu tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita, apa yang kita perbuat? Kalau dengan Tuhan aja susah, bagaimana terhadap manusia? Nih saudara, kita akan masuk di dalam ayat yang ke-12. Ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Sekali lagi saya ulang, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara,
Saya tambahi ayat yang ke-12. Sebetulnya tadi 10 dan 11 ayatnya. Ini tadi kita tidak bahas itu. Jadi itu saudara. Haleluya. Jadi kita dapat merasakan bagaimana menjaga lidah untuk hidup yang baik. Itu dikendalikan adalah di dalam hati dan pikiran manusia. Itu harus diterangi. Sehingga apa yang ada di dalam mulut ini, yang ada di luar semua ini, itu terang. Berbicara dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita berbicara lidah, kita akan merefleksikan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-2 sampai 5. Kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 5. Sebab itu kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketika mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Demikian juga lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Artinya apa, saudara-saudara? Lidah ini ada di mulut kecil, bagian yang tidak nampak dan terlihat, tapi dapat menjadikan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar itu ada dua hal, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau kita menjadikan sesuatu perkara yang besar dimulai dari terang kasih Allah di dalam hati dan pikiran saudara, maka segala sesuatu yang diucapkan seperti hari ini, karena Tuhan sudah menunjukkan di dalam kehidupan saya, Tuhan mengingatkan kehidupan saya, Tuhan sudah memperlihatkan apa yang harus saya lakukan. Demikian yang Tuhan perbuat, saya perbuat kepada semua orang untuk kemuliaan dan kemegahan bagi Dia. Lidah yang kecil dapat memegahkan perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Ini saya lakukan di hari-hari hidup saya terus. Makanya sehingga Tuhan mengingatkan saya di dalam firman-Nya setiap hari, dan saya membagikan kepada saudara bahwa tidak ada kesempurnaan apapun di dalam manusia. Tetapi jika menggunakan hidup ini, hati dan pikiran di dalam terang kasih Allah, teranglah seluruh apa yang ada di dalam mulut saudara, pandangan saudara, untuk memegahkan Tuhan, untuk menjadi terang bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Oleh sebab itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Amsal 3 ayat 24. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Jadi semua hati itu harus terang. Siapa sumber kehidupan? Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu menjadi terang manusia. Yohanes 1 ayat 1, 4. Ini saudara, haleluya. Jadi hidup itu bagaimana mengendalikan diri di dalam hati dan pikiran. Pilihan itu ada di dalam kehidupan setiap pribadi yang saat ini
saya bagikan karena Tuhan mengingatkan saya agar setiap apa yang ada di dalam tubuh ini merefleksikan hidup di dalam terang kasih Allah, terutama mulut ini mengatakan kebenaran di dalam hati pikirannya itu tidak benar, hanya untuk menutupi. Seperti apa dikatakan, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Jadi firman itu artikan ini lagu dunia ini saya refleksikan. Kenapa? Banyak kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen membaca Alkitab, mengerti tentang Alkitab secara ini. Seperti pujian, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah. Jadi firman itu sebatas cerita, sejarah yang dibicarakan ini. Kisah Mahabharata dari nenek moyang, kisah Mahabharata dari sejarah, atau tragedi dari Yunani, cerita dari kitab dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan lagu-lagu dunia? Yang penting esensi lagu dunia itu mengingatkan di dalam kerohanian. Jangan mengikuti arus terus. Kalau bisa lagu dunia ini, kita menyanyikan lagu dunia ini adalah wujud dari firman-Nya sehingga menjadi terang bagi semua orang yang mendengarkan. Seperti ini saudara, saya memang agak suka seni, apalagi yang menyangkut tentang esensi kehidupan. Jadi art, ya, terutama musik, saya senang. Seperti lagunya EPT tadi. Kabut sengajakah engkau mewakili pikiranku, pekat hitam berarak menyelimuti matahari, aku dan semua yang ada di sekelilingku. Apa dalam gelap, roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati, suhu hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, tak ada yang dapat mengang selain yang di sana. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Inilah kehidupan saya. Saya tidak terlalu mau banyak berbicara tentang teoritis, saudara. Sebab saya merefleksikan hidup dari saya. Banyak hal untuk ingin mencapai dunia ini, tentang sekolah, tentang buku-buku literatur, tentang itu hanya mengangkat diri saya dan menjadikan saya bernilai. Tapi saya susah untuk mengakui bahwa nilai diri saya itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang saya dapat. Bahkan saya menilai sudut dari apa yang saya dapat dari penilaian penghargaan, baik itu di sekolah, di kuliah, maupun di perusahaan, di pekerjaan spektakuler. Itu menjadikan saya orang yang terbodoh, terpandai, terhormat, tapi terbodoh di mata Tuhan. Dan saya sekarang dapat melihat terang itu karena Tuhan menyatakan perjalanan hidup saya untuk anugerah, melihat kemuliaan Allah yang terdapat di dalam wajah Kristus, melihat bahwa saya berada di dalam kegelapan, firman itu menjadikan saya terang, sehingga saya dapat melihat terang itu bercahaya di dalam hati, melihat kehidupan saya, agar saya dapat melihat
perjalanan hidup saya selama di bumi ini. Saya melihat bumi ini, saya melihat kemuliaan benar-benar terang, sehingga kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Amin. Saya akan masuk di dalam yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Nih. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa? Pertengkaran di antara kamu bukanlah datangnya. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Oh, saudara, 1 Petrus 4 ini Yakobus 4 tadi. Maaf, saudara. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Nih. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati, agar melihat terang kemuliaan Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah di dalam firman-Nya yang hidup, yang memberitakan kabar baik dan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Bukti saudara dan saya. Mari kita refleksi sebentar ke arah teoritis. Ketika manusia diberi kepercayaan otoritas dalam kemuliaan Allah, dalam wujud gambar Allah, ketika Allah menyatakan pribadinya di dalam persekutuan yang erat kepada Allah melalui firman-Nya, ketika manusia itu masih tunggal, apa yang terjadi? Manusia itu tidak merasakan apa-apa, dia hanya di dalam terang. Tetapi ketika manusia untuk diberikan kepercayaan dan diberikan kesempatan sebagai penolong, yaitu wanita, istri sebagai penolong. Coba saudara renungkan, hancurlah masa depan mereka untuk kehilangan kemuliaan Allah itu. Sebab karena keinginan, pandangan mata, pikiran, ingin merasa hidup nikmat, hidup tidak ada persoalan. Selalu mereka ingin menyamai dengan Allah. Karena wanita hakikatnya adalah sebagai penolong, suami adalah kemuliaan, tapi tidak ada penghargaan sama sekali. Dan inilah kehancuran laki-laki dan wanita ini. Harus mengalami kesempatan di dalam kasih Allah, di dalam penderitaan untuk dia dapat kembali pada kebenaran. Tetapi hasilnya nol, saudara. Justru menciptakan apa? Buah-buah nikah, menjadikan banyak manusia-manusia berdosa. Allah memberikan kesempatan dengan manusia-manusia berdosa ini, dijadikan para rasul, para nabi yang dipilih. Semua itu bukan dengan orang yang baik. Coba benar atau tidak saudara baca. Jadi jika saudara dan saya hari ini mengenal kembali, inilah hidup adalah pilihan. Jangan salah untuk memilih. Lebih baik mengerti, merasakan dan memahami. Kita kembali pada kebenaran semula, bukan kebenaran diri sendiri. Damai sejahtera akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Jika saudara masih tetap bersikukuh, saudara akan menjadikan banyak dosa dan dosa. Karena tidak sadar. Benar atau tidak saudara baca di dalam Alkitab. Susah mengaku dosa. Justru banyak kebohongan-kebohongan yang dibungkus oleh karena keinginannya sendiri. Oleh sebab itulah Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan menjadi terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati, sehingga dapat memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Kesempatan ini yang saya terima, saudara. Saya mengerti.
Tuhan mengizinkan siapa pengenalan akan, yaitu pribadi Allah, itu kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Dia dalam wujud manusia daging dalam pribadi anaknya. Oleh sebab itu, jika saudara ingin hidup mengenal pribadi Allah, mengenal Yesus adalah pribadi Allah dalam wujud manusia, firman yang telah menjadi, itu harus tinggal di dalam kehidupan saudara benar-benar. Terang itu harus benar, sehingga saudara akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu dapat dilihat bagaimana? Saudara menyadari, melihat pribadi saudara, tidak ada satu yang benar. Dan saya akan merefleksikan kembali. Ini sudah berulang-ulang kali saya dengar. Saya mendengar dari khotbah beberapa hamba-hamba Tuhan yang terkenal juga termasuk. Betapa untuk memahami mudah, tetapi untuk merasakan hidup ada di dalam Kristus itu harus perlu penyerahan, perlu pengakuan. Apa itu? Renungkan perjalanan Yesus. Dia yang tidak berbuat dosa, dia yang tidak salah, dibuat menderita, dijadikan dosa oleh saya dan saudara, difitnah. Yesus penuh persoalan-persoalan yang seharusnya bukan persoalan yang dia tanggung. Sampai di dalam menderita, orang-orang yang sudah ditolong, orang-orang yang sudah diselamatkan, dia juga begitu takut menghindari. Dan siapa itu? Adalah jika saudara dan saya yang dikatakan orang-orang beriman, saudara tetap memiliki kasih itu hanya untuk mengasihi diri sendiri. Kebenaran di sini, kasih itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa menyelamatkan. Itulah oleh sebab itu Tuhan izinkan perjalanan hidup saya, meskipun di dalam segala penderitaan, segala apa yang ada di bumi, sebetulnya bukan penderitaan. Masuk di dalam penderitaan Kristus supaya kekuatan apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ini, apapun yang saudara sudah alami di dalam, saudara tidak didapati sebagai orang pendusta, penipu, tetapi saudara merasakan bahwa inilah saya yang Tuhan tuju. Tidak ada satupun yang kuat, karena saya suruh melihat salib Kristus, karena mendengar, melihat dan merasakan penderitaan dia sudah tanggung. Sehingga manusia yang selamat di bumi, baik siapapun, dia tetap ada dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu jika boleh dirasakan oleh karena pengenalan akan firman di dalam anaknya Yesus Kristus yang sudah menderita, sudah mati, kita memandangnya. Makanya inilah jalan salib. Sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Tanda menjadi milik Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, demikianlah jika kita berada di dalam salib Kristus, mengalami proses penderitaan, kita menyadari bahwa penderitaan ini adalah hidup manusia selamat di bumi. Karena pengenalan akan Yesus, dia harus turut masuk di dalam salib Yesus, bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas mengenal, tetapi bagaimana merefleksikan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya hari demi hari, tanpa untuk menghakimi, tanpa untuk berkata-kata tentang kebohongan, tetapi bermegah di dalam segala penderitaan karena kemuliaan Allah, karena salib Kristus. Saudara akan menjadi berkemenangan, sebab demikian kehidupan orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Dia tidak akan mengalami penghukuman lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di Roma 8 ayat 1 ayat 2. Dan kita akhiri di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh Allah yang tinggal di dalam? Kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Sebab itu
Kamu bukan menjadi milikmu sendiri. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengakhiri. Artinya saudara sadar bahwa saudara menyadari saudara bukan memiliki hidup saudara sendiri, saudara dan saya. Sebab tubuh ini adalah bait Allah yang sudah ditebus. Harganya lunas dibayar. Oleh sebab itu sepatutnya kita memuliakan Allah dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga. Amin.